kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minggu ini minggu ketiga kita membahas tentang bab sirah, sejarah. Pokoknya sejarah siapapun yang bisa kita ambil pelajaran. Minggu depan baru kita tanya jawab. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan belajar tentang yang belum pernah saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tentang adab bertetangga. Saya awali dengan sebuah kisah sejarah. Ibu-ibu, andai ada di antara kita yang masih tidak bersapaan dengan manusia, atau dengan tetangga, atau dengan paman jauh, atau dengan saudara jauh, please hentikan. Segera telepon dia, chat dia, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Karena saya menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya, dan tugas saya lah menyampaikannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang dari Arab al-Musta'ribah." Jadi Arab itu dia banyak golongannya. Dia rajin sholat sepanjang malam dan sedekahnya banyak sepanjang siang. Jadi malam dia ibadah, pagi dia sedekah. Tapi dia tidak bersapaan dengan tetangganya, dia bermusuhan dengan tetangganya. Maka apa kata Rasulullah? Hiya ahlen nar, dia adalah ahli neraka. Tapi ya Rasulullah, ada dia punya tetangga, ibadah malamnya bagus, tapi sedekah paginya cuman dari gandum saja. Gandum itu adalah makanan termurah pada masanya. Nah, jadi dia sedekah malamnya dia ibadah, pagi sedekahnya biasa-biasa aja. Maka kata Rasulullah, dia adalah ahlul jannah, dia adalah ahli surga. Jadi mohon maaf, sebelum saya lanjutkan kajian kita pada pagi hari yang menjelang siang ini, jangan sampai, sekali lagi saya sering sampaikan, jangan sampai tidak bersapaan dengan manusia. Karena kebencian tidak boleh. Makanya ada yang nanya, "Ustazah, saya nggak disapa sama kakak saya, gimana?" Kita yang nyapa. "Saya nggak disapa sama adik saya, gimana?" Kita yang nyapa. Kemudian ponakan saya nggak mau ke rumah saya, gimana? Kita yang datang ke rumahnya. "Ustazah, kok kami terus yang disuruh ngalah?" Karena kita lebih berilmu dibanding mereka. Walaupun respon mereka nanti jelek, respon mereka nanti nggak baik, yang penting kita udah untung. Untung apa? Kita termasuk menjadi orang yang penyambung silaturahmi. Saya udah sapa tapi dia nggak mau. Saya udah sapa tapi dia nggak mau. Saya main ke rumahnya tapi dia nggak terima. Ya udah, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berusaha melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau nggak bersapaannya hanya karena nggak ketemu, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bersapaannya karena bermusuhan, itu nggak boleh. Nah, yuk kita bahas adab bertetangga. Saya akan mengangkat sebuah kisah yang belum saya angkat di HCI ini, yaitu tentang seorang sufi Allah yang bernama Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Hasan Al-Basri ini seorang sufi Allah. Apa itu sufi? Sufi itu adalah ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah orang-orang yang suka beribadah di pelataran Masjid Nabawi menggunakan baju sederhana dengan baju
sufwah, ya, apa? Baju as-sufi, artinya baju-baju dari kulit dari bulu biri-biri pada masa itu, bulu domba. Nah, Ahlus Sufah namanya Hasan Al-Basri. Beliau adalah orang yang luar biasa, ahli zikir, sayang dengan istri, bertanggung jawab, dan dalam hidupnya dia selalu berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dulu di kota Madinah banyak sekali orang-orang yang berbeda agama. Kalau kita kan mayoritas udah Islam nih. Sementara pada masanya orang-orang di kota Madinah itu masih banyak yang non-muslim, masih banyak orang Islam, bahkan beberapa di antara mereka orang Yahudi. Suatu ketika Hasan Al-Basri ini dia bertetangga dengan orang Yahudi. Jadi tetangga-tetanggaan beda agama zaman dulu itu biasa. Karena kenapa? Karena itu orang masih campur agamanya. Jadi Hasan Al-Basri ini bertetangga dengan orang Yahudi. Ini mengajarkan kepada kita akhlak kepada tetangga sekalipun dia Yahudi. Jadi pada masa itu kan kan padang pasir ya Bu ya. Di Arab kan padang pasir ya. Lalu susah sekali membuat saluran toilet, saluran kamar mandi. Sehingga suatu ketika tetangganya orang Yahudi tadi, ya, tetangga Hasan Al-Basri orang Yahudi tadi ingin membuat saluran WC di samping kamar Hasan Al-Basri dan pipanya itu dialirkan ke depan. Jadi pipanya itu di samping rumah, di samping kamar Hasan Al-Basri. Kalau kita sekarang toilet kita pakai septic tank, betul? Kalau dulu kan padang pasir, mana ada septic tank-an? Ya, padang pasir, nggak bisa digali, beratnya luar biasa. Lalu kemudian orang Yahudi ini bertanya kepada Hasan, Hasan, bolehkah saya membuat saluran toilet saya tepat di samping rumahmu Hasan? Hasan Al-Basri berpikir, dia teringat satu hadis Rasulullah yang berkata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, muliakan tetangga. Lalu kemudian diizinkannya lah tetangganya membuat pipa tepat di samping kamar tempat tidurnya. Lama kelamaan waktu berjalan, siang berganti malam, malam berganti siang. Yang namanya pipa ada kemungkinan bocor, betul? Lama kelamaan bocorlah pipa tadi. Lama kelamaan ketika bocor, merembeslah dia ke kamar Hasan Al-Basri. Merembes, dilihat oleh istrinya. Hei suamiku, ini pipa tetangga sudah merembes ke kamar kita. Maka kita harus sampaikan nih ke tetangga ini. Lalu apa kata Hasan? Jangan istriku, nanti dia tersinggung. Lalu lagi-lagi Hasan Al-Basri berbicara, Rasul kita, Nabi kita pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, muliakan tetangga. Akhirnya didiamkanlah oleh Hasan Al-Basri berhari-hari sampai lamanya luar biasa. Suatu ketika Hasan Al-Basri jatuh sakit. Ketika Hasan Al-Basri sakit, banyak orang-orang yang ingin datang mengunjungi Hasan Al-Basri. Di antara orang yang ingin datang dan mengunjungi Hasan Al-Basri adalah tetangganya orang Yahudi tadi. Ketika dia buka pintu rumah Hasan, dilihat oleh istrinya, ternyata yang datang adalah tetangga sebelah. Terkejut istrinya. Akhirnya istrinya mengadu kepada Hasan. Hasan, suamiku, tahukah engkau siapa yang datang? Yang datang adalah tetangga sebelah rumah kita. Silakan kau keluar. Yuk kita temui dia di ruang tamu. Karena semasa Hasan Al-Basri sakit, dia selalu menemui tamu di ruang tengah di depan rumahnya. Apa kata Hasan? Istriku, aku tak tahan lagi sakit. Sakitnya udah luar biasa. Tak mampu lagi bangkit dari tempat tidurnya. Lalu kemudian lama ngomong di dalam, penasaran orang Yahudi tadi, mengintiplah dia ke dalam kamar Hasan Al-Basri. Dia lihat
ternyata Hasan Al-Basri itu sudah tidur dan tak sempat istri dan Hasan membersihkan rembesan kotoran yang ada dari rumahnya. Lalu sedih dia dan kemudian dia menangis merah mukanya, tak tahu sedih, tak tahu marah. Dia bertanya kepada Hasan, "Tetanggaku, kenapa engkau tak pernah katakan ini kepadaku?" Pertanyaan pertama, "Tetanggaku, bukankah Islam mencintai keindahan? Bukankah Islam mencintai kebersihan? Lalu kenapa kau tak bersih?" Yang ketiga, "Tetanggaku, sudah berapa lama ini terjadi?" Hasan tetap tidak mau menjawab. Kenapa? Karena dia takut menyakiti hati orang Yahudi ini. Dipaksalah oleh orang Yahudi, "Hai Hasan, kenapa kau tak katakan ini kepadaku?" Apa kata Hasan Al-Basri? "Aku tidak mau mengatakan ini kepadamu karena takut aku takut engkau akan tersakiti." Islam tidak seperti itu. Mulailah menetes air matanya. Ditanya lagi oleh Hasan, "Lalu kenapa kau tak bersih? Bukankah Islam menghargai kebersihan?" Apa kata Hasan? "Ya, Islam menghargai kebersihan jasmani dan rohani." "Oke, kalau ku katakan kepadamu rumah saya bersih, tapi hati saya bisa jadi rusak karena kemarahan engkau." Islam tidak seperti itu. Jadi didiamkannya, dibersihkannya. Masya Allah. Tak lama setelah itu ditanyalah oleh orang Yahudi tadi, "Terus udah berapa lama pipa itu bocor dan mengenai tepian kamarmu Hasan?" Apa kata Hasan Al-Basri? Dia tidak jawab. "Berapa lama Hasan?" Akhirnya dijawab karena dipaksa. Hasan menjawab, "Kejadian ini sudah berlangsung selama 15 tahun silam." Bayangkan, 15 tahun tak mau nyakitin hati tetangga. Walaupun orang Yahudi, Hasan Al-Basri mampu bertabah dan bersabar dengan tetangganya. Lalu kemudian Hasan Al-Basri dipeluk oleh orang Yahudi tadi dan dia menangis. Dalam kitab itu dijelaskan dia menangis, betul-betul menangis sampai dikelilingi oleh orang Yahudi lain yang masuk ke rumah Hasan Al-Basri. Dia menangis dan dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, Hasan, kalaulah agamamu seindah ini dan Islammu seindah ini, aku akan ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia masuk ke dalam Islam. Dan sudah banyak orang Yahudi masuk ke dalam Islam akibat akhlak Hasan Al-Basri. Ini luar biasa. Jadi nggak ada ceritanya Islam itu tidak menghargai non-muslim. Islam menghargai non-muslim. Yang tidak boleh kita hargai adalah kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, macam Israel, itu musuh kita. Tapi kalau dia cuma teman kita, dia tetap kita hargai. Itulah agama Islam. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tetangga Hasan Al-Basri orang Yahudi, dia hargai sebegitunya. Gimana dengan kita? Itu pertanyaan besar. Maka ibu-ibu, dengan tetangga tak bisa kita berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Betapa mulianya tetangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika tetangga datang ke rumah kita, ini ada tetangga nih, datang dia ke rumah kita mau sholat, udah ngambil wudhu, kita mau sholat, tetangga datang, boleh tunda sholatnya. Bayangkan, saking kita itu dianjurkan untuk memuliakan tetangga. Saya akan sampaikan beberapa poin hikmah dari kisah Hasan Al-Basri. Yang pertama, yang tadi saya ulang sebentar, ternyata orang Islam itu sangat disunahkan menghargai non-muslim sekalipun. Ya, tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Tapi kalau dalam hal agama, kita tidak boleh saling mensupport atau menyemangati. Oke? Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebisa mungkin jangan menyakiti hati orang lain.
Sebisa mungkin jangan menyakiti hati orang lain. Ustazah, iya, saya dijelek-jelekkan sama tetangga. Tidak usah dibalas. Kenapa? Saya cuma mau mengingatkan kita, Bu, masalah dengan manusia tak selesai di dunia, Allah yang akan selesaikan di akhirat. Saya ulang, masalah dengan manusia tak selesai di dunia, Allah yang akan selesaikan di akhirat. Saya menyakiti hati ibu-ibu, menyakiti hati ibu lah. Walaupun saya ini ceramah nih pura-puranya, tapi saya ceramah dengan menyakiti, saya ceramah dengan menghujat, saya ceramah dengan menjelek-jelekkan ibu, saya ceramah dengan bahasa yang tidak sopan, saya ceramah dengan menghina, gitu ya. Maka ibu tersakiti. Hanya ada dua pilihan saya. Satu, saya minta maaf di dunia kepada ibu. Atau yang kedua, saya tetap minta maaf di akhirat, dan di akhirat nanti saya akan memberikan pahala saya kepada ibu semuanya. Inilah hati-hati dengan lidah. Makanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Usahakan untuk tidak menyakiti. Yang pertama, hargai non-muslim. Yang kedua, usahakan tidak menyakiti. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Saya betul-betul nyampaikan kepada kita semuanya, semua masalah kita dengan manusia, dengan suami, dengan mertua, dengan tetangga, dengan sahabat, tak selesai, bermusuhan, tetap Allah akan selesaikan di hari akhirat. Daripada Allah yang selesaikan, lebih baik kita yang selesaikan. Tapi ibu-ibu sini semuanya aman, tak ada tak bersapaan, aman insyaallah. Insyaallah. Tidak boleh nyimpan sesuatu. Sama dengan gini, kita ini kalau nggak mau dinasihati oleh manusia, maka Allah nanti yang akan menegurnya. Saya sering bilang sama ponakan-ponakan saya, selagi nasihat itu masih datang dari manusia, dari guru kamu, dari ustazah kamu, dari teman kamu, dari orang tua kamu, dari teman, dengarkanlah. Karena kalau manusia menegur, kita nggak mendengar, Allah yang akan menegurnya. Kalau Allah menegur, itu bentuknya ngeri, bentuknya musibah, bentuknya rasa sakit, rumah terbakar, bangkrut, PHK, dan seterusnya. Jadi selagi yang negur itu bagi masih manusia, dengarkanlah. Karena memang dalam dalil dikatakan kita harus saling menasehati. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dengan tetangga pastikan jangan menyakiti. Kalau ada kita tak bersapaan dengan tetangga, setelah pulang ini chat dia, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau waktu kecil dulu pernah kita curi sendal dia, sepeda anaknya, boneka anaknya, tolong ganti daripada gantinya di hari akhirat. Karena saya dapat pertanyaan, ustazah, saya waktu kecil saya nyuri makanan di tempat tetangga, nyuri sendal tetangga. Semua ibu-ibu pernah nyuri waktu kecil? Ngangguknya ragu. Yang ibu nyuri-nyuri itu, coba ibu akumulasi semua barang curian itu. Jumlahkan dulu. Berapa kira-kira duitnya itu? Kalau nyurinya dengan tetangga, maka ibu harus ganti dengan tetangga itu. Tapi jangan bilang, ini ganti sendal jepit kemarin. Jangan. Ibu cukup, ini ada rezeki sedikit, udah. Doakan membayar hutang curian ibu. Tapi kalau tetangganya sudah meninggal, atau orang yang kita curi itu sudah meninggal, maka gantilah dengan sedekah. Selesaikan di dunia, jangan bawa-bawa ke akhirat. Rata-rata anak pesantren bilang sama anak ibu, itu banyak curi, walaupun tidak semua. Hilang sendal temannya, hilang sendal dia, diambilnya sendal temannya. Hilang baju dia, diambilnya baju temannya.
Yang bawa motor hati-hati, hilang helm kita, ambil helm orang. Kok iya Bu ya? Iya Bu ya, iya kan. Pergi pulang sholat Jumat, hilang sendal kita, bawa sendal orang. Kalau pernah, ini kalau nih ya, kalau pernah akumulasi semua hutang-hutang itu, kalau nggak ada orangnya, ganti dengan sedekah. Oke? Nah, yang pertama, usahakan tetap jalin ukhuwah dengan orang non muslim. Yang kedua adalah jangan menyakiti siapapun. Ada yang mau tanyakan sampai sini sebelum saya lanjut poin 3? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya hilang sendal. Kemudian saya pakai sendal orang yang ada di situ, ngambil wudu. Boleh nggak? Boleh. Tapi ibu taruh lagi di situ. Kalau ternyata nanti, karena kalau nggak ibu taruh, orangnya susah nyari. Iya, dia sendalnya di situ, ibu wudu ke situ, ibu taruh sendalnya di situ. Panjang nggak balonya kan? Jadi balikkan sendalnya ke situ, nggak ada masalah. Hanya saja, maksudnya orangnya nggak ada. Orang nggak ada. Oh, nggak bisa. Jadi ketika ibu punya sendal, ibu keluar masjid, ibu pakai sendal orang itu sampai. Oh, beda-beda kasus, bukan pinjam ya. Kita terakhir keluar, sendal kita dibawa orang. Sendal dia, tas sendal siapa? Oh, kok salah bawa orangnya kok mah. Ya udahlah, saya bawa aja lah nih. Nggak boleh. Iya, taruh lagi. Masih ada nggak sendalnya di rumah? Ada. Nggak boleh. Berarti orang salah, kita ikutan salah. Atau niatnya nyuri, kita ikutan nyuri, itu nggak bisa. Contoh, misalnya ibu marah dengan saya, Ustazah ini begini begitu. Terus saya bilang kayak gini, ibu juga begini. Ibu marah ke saya dosa karena nyakitin hati saya. Tapi saya balas dengan marah juga. Saya juga nyakitin hati ibu. Dua-duanya berdosa. Makanya kan sering tuh ustaz-ustaznya bilang, jangan balas keburukan dengan keburukan. Disakitin jangan balas nyakitin. Kita disakitin orang, kita untung. Di akhirat nanti dia akan selesaikan dan berikan pahalanya ke kita. Masalahnya enggak gitu, Besti. Masalahnya dia nyakitin, kita balik nyakitin. Ujung-ujungnya di akhirat sama-sama saling memberikan pahala. Kan pengen jadi pemenang. Pengen jadi pemenang, betul? Sama dengan ceramah saya kemarin-kemarin, ibu nyakitin, ibu menggosipkan saya ke Kak Leni. Ketahuan sama saya. Saya gosipan juga ibu berdua. Bu, ibu tuh gosipin aku. Bu, ibu tuh suka gosip dia. Bu, jahat kali dia, Bu. Masa dia gosipin aku? Bu, jahat kali dia, Bu. Dia ngosipin saya cuman ke Kak Leni doang. Saya ngosipin ibu ke 10 orang. Paham gak nih? Mana menang? Menang dia. Ibu cuman gosipin saya ke Kak Leni doang. Saya ngadu ke banyak orang. Ngadu saya ke satu komplek. Ibu tuh gosipin saya loh. Ibu tuh gosipin saya loh. Nanti di akhirat beliau cuman ngasih pahala 1 ke saya. Saya ngasih pahala 20 ke dia. Itu sebab jangan membalas keburukan dengan keburukan. Saya kaitkan dengan sendal yang hilang. Sendal kita hilang, maka itu keburukan bagi dia. Kalau dia salah, dia nggak dosa. Sekarang kita sadar ini bukan sendal kita. Jangan dibalas, dibawa pula. Ketika kita bawa dalam keadaan sadar itu bukan sendal kita, kita berdosa. Masih ada di rumah? Ya, bawa aja masjid. Taruh aja di masjid, itu bukan hak kita.
Sekarang gini, orang kayak tadilah dicurinya helm kita. Oh, helmku hilang. Takut juga polisi ada di simpang. Aku ambil juga helm orang. Nanti pas ditanya sama Allah, kenapa engkau nyuri? Kan karena punyaku dicuri ya Allah. Mana bisa? Al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita akan dihitung dengan perbuatan kita. Dia nyuri helm dia dosa, kita nyuri helm juga berdosa. Oke? Nanti nggak usah curi helm orang. Kalau helm kita nggak ada, kalau ada polisi, maaf Pak, helm saya dicuri orang Pak. Nggak mungkin saya curilah helm orang supaya saya aman Pak. Uzon belum pasti. Itu dakwah tak betul. Orang lah nyuruh kita nyuri. Oke? Mana ngerti polisi itu Ustazah? Kalaupun polisi itu marah, nggak apa-apa. Yang penting Allah nggak marah. Kenapa? Iya, enggak. Ngerti kok, polisi itu manusia juga ya. Jangan ketemu polisi suzon, baik dia tuh. Mau. Hah? Mau. Aman aja kalau kita ngomong baik-baik. Berarti kurang garamnya tuh. Oke? Apa tadi? Ada yang mau tanyakan lagi? Tafadhol. Kita dihina orang. Saya apa? Saya bersih-bersih samping rumah saya. Rumah ibu yang jelek katanya. Iya. Bagaimana alhamdulillah itu Ustazah. Terus mungkin saya introspeksi diri. Mungkin dia pernah nggak follow ke saya. Waktu itu saya tak bisa mungkin kena itu. Itu aja saya. Nggak marah saya. Kemana itu Ustazah? Apa perlu saya minta maaf ke dia? Ustazah, ada orang yang ngomong sama saya Ustazah, waktu saya bersih-bersih rumah, woi rumahnya jelek, gitu kan? Ibu cukup dengan memaafkan saja. Jangan ibu minta maaf pula, nggak masalah. Asal jangan ibu balas, rumahnya jelek, mukamu jelek juga. Asal jangan kayak gitu. Ini kan kadang-kadang kita ini disakitin balas nyakitin. Nggak boleh, banyak sabar. Komentar-komentar orang tuh kan di luar kontrol kita. Makanya Bu, kita hanya bekerja dalam diri kita. Komentar orang itu dia yang mengontrol, kita nggak bisa merubahnya. Yang penting kita tetap melakukan yang baik-baik saja. Bisa nggak tuh Ustazah? Lah bisa kok. Ya bisa ya. Jadi ibu kan nggak marah tuh. Rumah ibu dibilang jelek gitu ya. Nggak ada masalah ya. Ibu cukup ngomong dalam hati, astagfirullahalazim, udah maafkan, lupakan, lanjutkan nyapunya. Iya. Kita tidak bisa kontrol statement. Memang banyak orang itu kalau udah banyak bergaul ngomongnya itu kasar-kasar. Kadang-kadang kita ketawa ngelihatnya ya. Saya suka ketawa. Jadi kemarin ada kejadian. Saya ngisi apa namanya? Bahan bakar mobil saya. Jadi di samping tuh ada motor gitu ya. Di samping saya ada motor, di depan mobil saya itu ada mobil yang udah mati. Jadi mungkin udah rest, udah habis. Kok nggak jalan-jalan lah orang depannya, kata saya gitu. Rupanya udah terlanjur mati bahan bakar mobil depan mobil saya. Saya tengok, oh didorongnya. Oh mungkin udah terlanjur mati, udah saya diam, saya main handphone. Terdengar sama saya di balik jendela orang ngomong kayak gini.
ke orang yang di depan mobil saya kan udah mati mobilnya gitu kan ya. Ya udah harus saya tunggu dong. Saya main handphone, terdengar orang motor sebelah ngomong, "Oto aja, bahan bakar nggak bisa balik." Nah itu kan kasar itu. Saya tengok, saya ketawa. Ternyata kayak gitu ya orang di luar gitu loh. Paham gak nih? Kayak gitu. Mobilnya cantik, bahan bakar nggak bisa beli. Gitu kan. Saya ketawa sambil saya memperhatikan kondisi masyarakat kita ya seperti itulah. Jadi harus banyak-banyak lapang dada. Iya kan? Nah yang ngomong siapa? Yang pakai motor. Sekarang saya ngomong, apakah setiap orang yang mapan itu kasar? Tidak, banyak orang mapan dermawan rendah hati. Iya kan? Jadi jangan susun dengan orang yang mapan. Orang yang mapan banyak yang dermawan kok. Nggak semuanya sombong. Yang susah juga banyak yang sombong. Jadi itu bukan soal kekayaan dan kemiskinan. Paham ya? Nah, jadi ngeri kata-katanya dong, kata saya gitu kan. Mantap ya. Nah dia ngomong ke mobil depan. Tapi kan itu nggak boleh diomongkan. Ya hal-hal seperti itu nggak boleh diomongkan. Nah yang saya takutkan terdengar sama dia. Dengar nggak dia ya? Saya jadi wasit pula nih. Wah kalau dengar mantap ini ya kan. Ternyata nggak dengar dia. Alhamdulillah. Coba bayangkan itu. Nah jadi contohnya seperti itulah dia bilang rumah ibu jelek katanya kan. Nah jadi kita pahami saja bahwa itu ternyata adalah banyak faktor orang berkata kasar bu. Satu misalnya dia tidak dilahirkan dari lingkungan yang baik. Kedua latar belakang lingkungannya emang kasar. Yang ketiga orang tuanya mungkin broken home atau tidak mendidik dia dengan baik. Yang keempat mungkin dia pernah trauma karena pernah digituin sama orang. Jadi orang-orang yang suka menghujat, orang-orang yang suka kasar, yang suka marah-marah, itu kalau kita mampu melihat sisi lain, kita lebih sabar. Misalnya nih orang-orang yang suka menghujat, mungkin dia memang sampai disitulah ilmunya. Mungkin latar belakangnya yang berbeda. Mungkin memang dia hidup di kota yang sangat kasar. Mungkin beban hidupnya banyak. Mungkin dia lagi banyak masalah sehingga emosinya naik. Dengan memahami mereka akan membuat kita jadi tidak emosi. Kok gitu kali? Memang gitu caranya. Nggak ada semua orang tuh sama dong. Oke, kalau saya berpikirnya gitu aja. Jadi kalau dibilang memang saya itu sangat jaranglah sakit hati ya. Sesekali jadilah ya, tapi entah kapan pula. Udah lama ndaknya. Jadi karena saya berusaha, mungkin dia kayak gitulah. Kata-katanya nggak teratur. Mungkin dia kasar, tapi cara dia ngomong nggak bisa. Sehingga yang terdengar tuh jelek aja kan gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi aman ya bu? Oke. Kadang-kadang yang dia omongkan tuh jelek aja, padahal nggak niat dia jelek, iya kan? Seperti itulah. Orang dewasa, nggak apa-apa. Setiap orang tuh beda. Kadang-kadang latar belakang itu mempengaruhi. Ya. Kalau dia punya ilmunya, dia ngerti, nggak kan dia kayak gitu. Ya kita pahami orang lain, insyaallah ya. Sebagai penutup yang ketiga, waktu kita 3 menit lagi, berbagilah dengan tetangga, ya. Banyak berbagilah dengan tetangga. Tapi jangan berbagi macam kata Pak Ustadz, kalau beli sayur lebihkan kuahnya. Kuahnya dikasih ke tetangga. Jangan. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Ya kan? Ya, tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi kasihlah kepada tetangga. Orang yang lebih awal kita sedekahi itu adalah kepada tetangga. Zawil kurba. Kapan kita sedekah dengan tetangga? Fisarra wad darra. Dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Ada tetangga mukanya masam, jangan suuzon. Nanti masak ikan patin kasih ke dia. Nanti nggak masam lagi tuh. Ada mukanya masam, jangan suuzon. Ambil sayur, ambil sambal lado, kasih ke dia. Saya yakin tak masam lagi. Segampang itu. Silakan dipraktek. Oke? Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan karena Allah. Orang jahat kalau kita balas dengan baik, lama-lama dia pasti sadar. Yang penting siap. Dah? Nggak boleh jamaah saya membalas keburukan dengan keburukan. Nggak mau.
Kita orang yang berkualitas, orang berkelas. Jangan nodai tangan kita dengan membalas keburukan dengan keburukan, dan jangan meminta balas atas setiap kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita bukan orang kayak gitu. Kita ini tipenya kalau orang balas buruk, minimal kita tenang walaupun tidak membalas baik. Kalau ada orang lain kita berbuat baik sama orang, jangan ingin balasan dari orang itu. Balasan datang dari Allah. Itu namanya baru jemaah HCI. Insya Allah. Demikian. Oh, gimana nih Kak? Udah katanya. Simpan pertanyaannya, tulis di handphone. Masih boleh nggak? 5 menit lagi. Satu boleh. Oh ya. Yuk. Bagaimana menghadapi seseorang yang istilah sekarang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang yang tidak sadar menyadari perbuatan dia agak gimana lah ya, egonya tinggi, dinasehati dia bahasa kitanya badan dan paham, menyadari diri. Jadi curhat dengan kita melelahkan. Dia tak menyadari diri. Kalau kita ngomong, kita sangkal perbuatannya berkepanjangan. Capek kadang saya. Alhamdulillah saya sadar. Cuman kalau berkepanjangan saya capek juga. Nah, kata yang bagaimana yang bagus untuk meredam sifat kita. Oke, saya jawab ya. Ibu-ibu, kalau ada orang yang dia salah, kita nasihati, dia merasa benar. Ya, NPD ya. Jadi dia merasa dia benar. Kita nasihati, dia merasa benar. Kita nasihati, dia nggak ngaku salah. Kita nasihati, bahayanya bukan sekedar merasa benar, tapi menyalahkan orang lain. Bu, kalau ibu mau menasihati orang, nasihati saja semampunya. Jangan masuk hati. Karena kenapa? Persoalan urusan dia berubah atau tidak, itu